Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan sama-sama membedah salah satu kitab yang paling fundamental, Safinatun Najah. Anggap saja ini semacam peta praktis atau panduan saku untuk ibadah kita sehari-hari. Nah, kita mulai dari namanya aja dulu deh ya. Safinatun Najah. Itu artinya bahtera keselamatan. Kenapa bahtera? Ya, sama kayak bahtera yang menyelamatkan penumpangnya di tengah lautan badai, kitab ini ibaratnya jadi penolong kita biar nggak bingung dan nggak salah arah dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Oke, jadi apa sih sebenarnya kitab Safinatun Najah ini? Dan kenapa kok bisa dianggap sepenting itu sampai disebut sebagai peta jalan ibadah? Yuk kita kenalan lebih dalam. Jadi gini, kitab ini ditulis oleh Syekh Salim Samir Al-Hadromi. Kelihatannya memang tipis, ringkas, tapi isinya, wah, padat banget. Bisa dibilang ini adalah buku pegangan level 1, semacam cetak biru buat siapapun yang baru mulai belajar fikih ibadah, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Sekarang, sebelum kita membangun rumah ibadah kita lebih jauh, pondasinya harus kuat dulu kan? Nah, disinilah letak dua pilar utama yang menopang seluruh keyakinan dan amalan seorang muslim. Oke, struktur bangunan Islam itu sendiri ternyata berdiri kokoh di atas 5 tiang atau pilar utama yang wajib kita tegakkan. Nah, ini dia, rukun Islam. Pasti kita semua udah familiar ya, mulai dari syahadat sebagai gerbang masuknya, terus dilanjutkan dengan ibadah-ibadah inti kayak sholat, zakat, puasa, sampai haji. Inilah ibaratnya kerangka fisik yang kelihatan dari luar yang membentuk identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau tadi itu tiang-tiang yang kelihatan dari luar, sekarang kita lihat rangka baja di dalamnya. Ada 6 pilar keyakinan batin yang justru menopang semuanya dari dalam. Dan inilah rukun iman. 6 keyakinan ini, dari percaya adanya Allah sampai percaya pada takdir, ini yang jadi fondasi spiritual kita. Ini bukan sekedar daftar buat dihafal, tapi ini adalah cara pandang, mindset yang jadi mesin penggerak di balik setiap ibadah yang kita lakukan. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam inti ibadah seperti sholat, ada satu hal yang harus kita lakukan dulu, persiapan. Nah, disinilah konsep toharoh atau bersuci berperan sebagai kunci pembuka pintu ibadah. Jadi, toharah itu intinya apa sih? Gampangnya gini, ini adalah proses untuk membersihkan diri dari dua jenis kotoran. Pertama, hadas, yaitu kondisi najis secara ritual yang nggak kelihatan mata. Kedua, najis, yaitu kotoran fisik yang kelihatan. Dua-duanya harus beres. Tanpa kondisi suci ini, ibadah kita, terutama sholat, ya gak akan sah. Nah, cara bersuci yang paling umum kita lakukan kan wudhu. Di kitab Safina ini dirinci ada 6 langkah wajib atau rukun yang nggak boleh ketinggalan. Coba deh perhatiin, kuncinya bukan cuma melakukan 6 hal ini, tapi melakukannya secara tartib alias berurutan. Nggak bisa dibolak-balik. Kalau salah urutan atau ada yang kelewat, wudhunya jadi nggak sah. Eits, tapi bersuci itu nggak cuma wudhu loh, ada juga mandi wajib. Ini untuk menghilangkan hadas besar. Terus yang menarik, ada tayamum. Ini semacam jalan alternatif yang diberikan sebagai kemudahan saat kita nggak nemu air atau lagi sakit. Medianya pakai debu yang suci. Keren ya. Ini bukti kalau syariat Islam itu fleksibel dan nggak memberatkan. Nah, setelah fondasi akidah kita kokoh dan diri kita dalam keadaan suci, sekarang saatnya kita mendirikan tiang utama dari bangunan ibadah kita, sholat. Dan di kitab ini pembahasannya detail banget. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Apa aja sih syarat dan rukun yang harus dipenuhi biar sholat kita itu benar-benar sah dan diterima? Yuk kita lihat rinciannya. Ternyata sebelum kita angkat tangan buat takbir, ada checklist prasyolat yang harus dipastikan beres dulu. Ini yang disebut syarat sah sholat. Ini mencakup hal-hal eksternal, misalnya badan dan tempat kita harus suci, aurat tertutup rapat, menghadap kiblat, dan yang pasti kita harus yakin kalau waktu sholatnya memang udah masuk. Oke, checklist persiapan udah beres semua. Sekarang kita masuk ke dalam sholat. Nah, gerakan dan bacaan di dalam sholat itu sendiri tersusun dari 17 bagian inti yang nggak bisa dipisahkan, yang kita sebut rukun sholat. Nah, yang perlu digarisbawahi dari rincian ini adalah kata tuma'ninah. Artinya, tenang sejenak di setiap gerakan. Ini ngasih tahu kita kalau sholat itu bukan balapan, tapi soal kualitas, soal kekhusyukan, dan membangun koneksi. Dari niat di dalam hati sampai sujud, semuanya adalah bagian inti yang nggak boleh terlewat atau dilakukan buru-buru.
Lanjut ke bagian akhir sholat, ada rukun-rukun penutupnya, mulai dari duduk tasyahud akhir sampai mengucapkan salam. Dan coba lihat rukun yang terakhir, tartib. Lagi-lagi ini menegaskan kalau ke-17 rukun tadi, dari awal sampai akhir, harus dilakukan sesuai urutannya biar sholat kita sempurna. Tentu saja, kewajiban kita sebagai muslim gak berhenti di sholat. Kitab Safinatun Najah ini juga melengkapi panduannya dengan kewajiban-kewajiban penting lainnya yang menyempurnakan bangunan ibadah kita. Di sini dirangkum 3 pilar penting lainnya. Pertama, kewajiban kita terhadap sesama muslim yang wafat ada 4 langkah utamanya. Kedua, ada zakat, yang jadi cara kita untuk menyucikan harta. Dan yang ketiga, tentu saja puasa Ramadan, yang rukun utamanya adalah niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Jadi, kesimpulan besarnya adalah Safinatun Najah ini benar-benar menyajikan sebuah kerangka yang sangat logis dan utuh. Dimulai dari fondasi keyakinan, lanjut ke persiapan diri lewat bersuci, lalu mendirikan tiang utamanya yaitu sholat, dan disempurnakan dengan kewajiban sosial dan tahunan. Semuanya saling berkaitan, membentuk satu bangunan ibadah yang kokoh. Nah, kita baru saja sama-sama menelusuri isi dari Bahtera Keselamatan ini. Anggap saja ini sebagai tiket dan peta dasar kita. Pertanyaannya sekarang, setelah kita berhasil naik ke atas bahtera ini, ke samudra ilmu fikih yang lebih luas, manakah kita akan berlayar selanjutnya?